で世界基準世界に誇れる死だからって恥じなくていい。 Film ini bercerita tentang seorang mangaka yang masih biasa aja, bernama Suzuki. Sekarang dia cuma kerja jadi asisten mangaka di studio yang kecil. Tapi dia punya mimpi gede banget, pengen jadi mangaka sukses gitu. Makanya dia sering banget begadang buat bikin karyanya sendiri. Dia juga punya pacar tuh, tapi pacarnya nggak gitu dukung keinginan dia. Mungkin capek juga kali ya pacaran sama orang yang lagi susah hidupnya. Besoknya, Suzuki datang ke salah satu penerbit buat nawarin manga yang udah lama dia kembangin. Tapi pas ngobrol, editornya bilang cerita Suzuki biasa aja, gak ada yang spesial, dan malah nyuruh dia bikin cerita yang baru. Wah, nyesek banget sih. Malam harinya, pacarnya yang udah capek sama hidup susah, akhirnya marah besar. Dia kesel karena hidup Suzuki gitu-gitu aja terus, gak maju-maju, dan ujung-ujungnya ngusir Suzuki dari kosan si cewek. Banyak banget cobaan hidupnya Bang Suzuki. Sabar Suzuki. もう34なんだよ。 Besoknya, Suzuki balik kerja kayak biasa. Tapi karena kelelahan, dia malah ketiduran di studio sampai malam. Pas bangun, dia dapat telepon dari Teko, si pacarnya. Yang ternyata nelpon buat minta maaf karena udah ngusir dia dari kosan. Keesokan harinya, Suzuki datang ke kosan Teko sambil bawa makanan kesukaan ceweknya. Dia kutuk pintu, tapi nggak ada jawaban. Mungkin Teko lagi tidur, pikirnya tuh. Pas diintipin di lubang pintu, tiba-tiba Teko kebangun. Tapi bukan bangun kayak biasanya, dia malah langsung nyerang Suzuki. Ternyata Teko udah berubah jadi zombie tuh. Teko juga sempat ngegigit tangan Suzuki, tapi untungnya gigit Teko udah empong semua, jadi nggak tembus ke kulit Suzuki. Suzuki langsung panik dan kabur dari kosannya. Dia sempat mampir ke studio tempat dia kerja, tapi di sana udah kacau parah. Teman-temannya yang udah terinfeksi dibantai sama satu orang yang masih selamat, termasuk bosnya juga. Kata si temannya ini, zombie-zombie itu cuma bisa benar-benar mati kalau otaknya dihancurin. Jadi satu-satunya cara buat ngalahin mereka adalah ngancurin otaknya duluan. Sebenarnya ada bagian yang lain setelah ini, tapi terlalu brutal jadi aku nggak masukin. Nanti YouTube marah soalnya. Nah, setelah dari kantor tadi, Suzuki mulai sadar kalau dunia udah terkontaminasi virus zombie. Keadaan makin kacau. Di jalanan dia lihat banyak orang digigit dan berubah jadi mayat hidup. Dia pun buru-buru nyari tempat aman. Dan untungnya nemu taksi tuh. Suzuki masuk dan berharap bisa kabur. Tapi sialnya salah satu penumpang yang ikut masuk sama dia ternyata udah kegigit dan udah gak enak badan tuh. Dan kemudian Suzuki udah panik banget. Apalagi pas si penumpang itu beneran jadi zombie dan langsung ngegigit supir taksinya. Si zombie juga mau nyerang Suzuki tuh, tapi untungnya dia berhasil dorong keluar si zombie dari mobil. Supir taksinya yang udah terinfeksi langsung jadi ugal-ugalan di jalanan. Taksi pun kehilangan kendali dan akhirnya mereka pun kecelakaan. Suzuki sadar dunia udah nggak kayak dulu lagi. Nggak ada tempat benar-benar aman sekarang. Setelah selamat dari kecelakaan, Suzuki bareng Hiromi, anak SMA yang dia temuin pas naik taksi, bingung mau kemana. Setelah mikir, mereka mutusin buat pergi ke Gunung Fuji. Soalnya katanya di sana tempat yang relatif aman. Sebelum berangkat, mereka sempat nongkrong dulu buat makan dan istirahat. Di pagi harinya, Suzuki curiga sama Hiromi karena dia ngeliat bekas gigitan zombie di tubuhnya. Tapi yang gigit katanya cuma bayi. Jadi dia mikir mungkin efeknya nggak bakal parah. Tapi makin lama di perjalanan, Hiromi kelihatan gak enak badan tuh. Dan akhirnya berubah juga jadi zombie. Tapi zombie yang satu ini beda dari yang lain. Hiromi justru gak nyerang manusia, gak nyerang Suzuki. Dia kayak masih punya kesadaran gitulah. Dan malah bantu Suzuki buat bertahan hidup dari serangan zombie lain. Setelah jalan cukup jauh bareng Hiromi, Suzuki nemuin keranjang belanja bekas dan langsung dipakai buat dorong Hiromi yang udah jadi zombie, tapi tetap jinak.
Mereka akhirnya nyampe di sebuah mall yang udah terbengkalai. Suzuki berharap bisa looting banyak barang buat bertahan hidup, tapi belum sempat ambil apa-apa. Tiba-tiba untungnya, tiba-tiba ada seseorang yang muncul tepat waktu dan nyelamatin mereka berdua. Orang itu ngebawa Suzuki ke tempat persembunyian mereka yang lebih aman, di mana ada beberapa orang yang masih selamat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Suzuki bisa istirahat dengan tenang. Gak ada suara jeritan, gigitan, atau kejar-kejaran sama zombie. Paginya, Suzuki ditunjukin berbagai jenis zombie yang ada di sekitar mall. Salah satu yang paling bikin dia penasaran adalah zombie atlet. Bergeraknya cepat banget dan kelihatan masih punya tenaga luar biasa dan bisa lompat jauh banget tuh. Suzuki kemudian diajak buat ngejalanin misi bareng kelompok yang nyelamatin dia. Tapi sebelum berangkat, mereka maksa Suzuki buat nyerahin senjatanya dan bahkan ngancam bakal ngebunuh Hiromi kalau dia menolak. Situasinya udah panas banget tuh. Pimpinan kelompok bernama Iura ngarahin panah ke Hiromi. Suzuki langsung ngegas balik, ngancam kalau dia berani nyentuh Hiromi, dia pun bakal ngelawan. Tapi tiba-tiba, Hiromi yang udah kelihatan lemah malah ngeluarin kekuatan super. Dia ngelumpuhin anak buah Iura dalam sekejap, bikin semua orang bengong dan sadar Hiromi ternyata zombie juga. Iura tetap nekat, dia beneran nembakin panah ke Hiromi dan Hiromi pun jatuh. Senjata Suzuki langsung disita dan Suzuki pun disiksa. Tapi drama belum kelar. Ternyata teman satu grup Iura yang ngambil senjata Suzuki gak mau ngasih senjatanya ke Iura, bahkan berkhianat ke Iura. Dan gak disangka-sangka, di waktu yang lain Hiromi juga udah diselamatin. Dia diselamatin sama cewek dari kelompok itu yang diam-diam bantuin mereka tuh. Cewek itu nyuruh Suzuki buat kabur, tapi Suzuki malah gak mau. Dia ngerasa gak punya apa-apa. Senjatanya juga udah diambil, tapi dia malah curhat tuh kalau dia cuma penakut dan pecundang yang gak bisa apa-apa. Di lain waktu, kelompok yang tadi udah siap-siap buat keluar dan looting barang-barang yang mereka butuhin tuh. Iura dan Suzuki dipaksa jalan paling depan. Dengan rasa takut yang jelas kelihatan, mereka lari menuju tempat parkir bawah tanah. Untungnya, mereka berhasil nemuin gudang makanan yang jadi target utama mereka dan langsung ngeluting semua makanan yang ada di sana. Di waktu yang sama, Iura udah ada di ruang kontrol tuh. Entah apa maksudnya, dia malah nyalain musik keras-keras. Gak lama kemudian, zombie-zombie pun mulai berdatangan ke arah mereka yang lagi ngeluting. Para zombie itu seperti ngeluting balik manusia yang ada di situ. Mall jadi arena kekacauan, bahkan zombie dari luar pun mulai ikut masuk, kayak ikut-ikutan pengen ngeluting. Suzuki yang panik langsung lari dan untungnya nemu loker yang kosong. Dia buru-buru masuk dan ngumpet di sana, berharap gak ketahuan sama zombie-zombie yang ganas dan lagi ngamuk. Ternyata di waktu yang lain, zombie atlet yang sebelumnya tiba-tiba orang-orang pun langsung panik ngeliat dia udah ada di atas dan dia mulai ngeluting orang-orang yang ada di atas sana. Sementara itu, Suzuki yang masih sembunyi dalam loker dengar kabar kalau di lantai atas orang-orang udah diluting habis-habisan dan berubah jadi zombie semua. Suzuki yang udah diliputi rasa takut akhirnya nekat keluar dari persembunyiannya dan menerobos kerumunan zombie. Tapi sialnya, dia sempat kegigit. Untungnya dan pas lagi kabur, dia juga nemu senjatanya yang sebelumnya sempat ditinggalin. Iura yang juga lagi kabur dari ruang kontrol ketemu sama Yabu, si cewek yang bantuin, dan Hiromi di tengah kekacauan itu. Tapi entah kenapa, mungkin lagi sange, dia malah ngajak Yabu buat indehoi dalam mobil. Gak taunya, Iura juga udah kegigit zombie. Bukannya sadar diri, dia malah berubah jadi zombie dan si sange ini ngejar Yabu. Freak banget nih zombie nih. Untungnya Suzuki udah nunggu di luar, siap dengan senjatanya. Dia teriak nyuruh Yabu buat nunduk dan kemudian boom,
Otak Sange Yura berhamburan kemana-mana. Yabu dan Hiromi akhirnya selamat dari situasi yang udah gak masuk akal itu. Tiba-tiba muncul kerumunan zombie dari luar dan ngepung si Suzuki dan kawan-kawan. Karena ngerasa gak ada jalan lain, Suzuki pun terpaksa nembakin semua zombie yang datang ke arah mereka. Satu persatu, satu peluru, satu otak zombie, bahkan satu peluru, 2 headshot langsung. Tiba-tiba muncul zombie gendut tuh. Suzuki tumbang, ditimpuk tapi masih selamat, alhamdulillah. Pokoknya di scene ini brutal banget dan epic kalau diceritain. Akhirnya zombie pun mati semua. Malah si zombie atlet muncul tiba-tiba dari atap. Suzuki langsung panik dan nembakin kakinya. Tapi pelurunya udah habis. Untungnya dia nemu satu peluru terakhir dan buru-buru ngambil. Sambil si atlet juga ngejar si Suzuki. Suzuki nunggu momen pas dan... Tapi si zombie atlet ini masih bangun tuh. Gak ngerti tuh zombie terbuat dari apa. Keras banget kayak beton hidup. Bukannya ngejar Suzuki, dia malah ngejar Yabu sama Hiromi. Semua orang panik. Tapi pas banget di momen yang genting itu, sang pahlawan Suzuki muncul dengan gaya heroik dan langsung nimpuk kepala si zombie atlet pakai senjatanya. Akhirnya dia tidur lelap untuk selamanya. Mereka bertiga pun kabur dari situ dan film pun selesai.